Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulh wa ma'mul wa salahi sya'anu zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي علنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى من نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengambil keberkahan keistiqomahan pelajaran kita akan kita lanjutkan fa insyaallah sampai halaman 45 daripada kitab Syarah Uqudul Jain. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ujar beliau, wahai kaum wanita, andai kata kamu semua mengetahui hak-hak suamimu yang harus kamu lakukan atau kamu penuhi, maka kalian pasti akan menyapu debu dari kedua telapak kakinya dengan sebahagian muka. Ya. Jadi andaikan seorang istri itu mengetahui seberapa hak suami yang harus dia penuhi, maka tentu dia akan rela menyapu debu yang menempel di telapak kaki lakinya pakai muka. Nah, sampai segitunya ya. Imam Al-Bazzar meriwayatkan juga sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi a'lamu haqqan 'alal mar'ati? Qala zawjuha. Qultu fa ayun nasi a'lamu haqqan 'alal rajuli? Qala ummuhu. Artinya, siapakah manusia yang lebih besar haknya bagi istri? Bagi seorang istri
siapa yang paling besar haknya yang harus dia penuhi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Nah, suaminya yang harus didahulukan. Aku bertanya lagi, kata Sayyidah Aisyah, dan siapakah manusia yang lebih besar haknya bagi seorang lelaki? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya. Nah, bagi seorang istri hak yang paling besar suaminya. Bagi seorang laki hak yang paling besar yang harus dipenuhi adalah ibunya. Nah, makanya masing-masing punya hak. Kalau kita berdoa wa min ashabil huquqil wajibati alaina, ya. Jadi tidak disebut secara sharih di dalam doa ibu, bapak, suami, anak, tetangga, itu kan semuanya adalah orang-orang yang memiliki hak. Langsung aja dipukul secara global, siapa saja yang memiliki hak atas kita, dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang terpikir sampai yang tidak terpikir. Termasuk kita tetangga tuh jarang kita doakan, ya. Biasanya kan orang mendoakan bapak, ibu langsung menggunakan kata-kata wali walidina atau wali walidaini. Nah, masuk. Tapi jarang doakan tetangga, padahal mereka nanti termasuk yang bakal menuntut kita, ya. Nah, jadi kalau dipukul global wali ashabil huquqil wajibati alaina, semua masuk. Nah, insyaallah nanti mudah-mudahan dengan berkat kita memohonkan ampun kepada siapapun yang mereka memiliki hak atas kita, berarti kita memiliki kewajiban atas mereka. Maka insyaallah itu akan sudah bisa menutupi daripada tuntutan hak yang akan mereka ajukan di mahkamah ilahiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang bagus tadi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu lahum salatan wa la turfa'u lahum ilas sama'i hasanatun. Al-abdul abiqu min sayyidihi hatta yarji'a wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda was sakranu hatta yashuwa." Artinya ada 3 golongan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala tidak akan mau menerima sholatnya. Nah, 3 golongan manusia yang tidak akan diterima Allah sholatnya, dan amal kebaikannya tidak akan dinaikkan ke langit. Nah, ini apa namanya, semacam pengatofan kepada khusus, ya. Kalau sholat saja sudah tidak diterima Allah, apalagi yang lain, logikanya begitu. Jadi sebenarnya tanpa kata-kata tidak diangkat ke langit kebaikannya, itu kata-kata yang sifatnya itu taukid, ya, penguat saja. Kenapa sentralnya kan kita tahu bahwa sholat. Nah, sering kadang-kadang di bulan Ramadan ini ada pertanyaan, macam mana Ustaz orang puasa sembahyang ida? Nah, atau ada orang rajin sembahyang puasa ida, ya macam mana tuh? Kalau urusannya dibalikkan kepada satu persatu ibadah, ya mana yang dikerjakan itulah yang sah, ya. Dia puasa asal sah secara kata mata syariat, ya insyaallah ya sah. Cuman urusan diterima gara-gara dia tidak sholat, nah itu masih mau dipertanyakan. Soalnya kan Allah yang paling dilihat dalam amal ibadah itu adalah sholatnya. Logikanya kalau sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin puasanya mau diterima Allah yang pangkat ibadahnya lebih rendah daripada puasa? Yang pangkatnya lebih rendah daripada sholat. Nah, si puasa ini tadi. Nah, itu kan kalau kita bermain akal begitu. Nah, tetapi semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa 3 golongan yang tidak akan diterima Allah sholat maupun amal kebaikannya? Di sini disebutkan yang pertama yaitu budak
atau seorang hamba sahaya yang minggat dari tuannya sehingga ia kembali. Ini udah tidak ada lagi ya di zaman kita sekarang ya, perbudakan sudah tidak ada. Satu. Yang kedua, wanita yang dimurkai oleh suaminya sehingga suaminya ridha. Nah, jadi inilah resiko bebini ya. Bini ini macam mana ya? Seorang istri itu pasti menginginkan suaminya soleh, rajin peribadatan, orangnya ramah, ya, tutur bahasanya halus, lembut, sugih, gagah, ya, ya, pokoknya bagus-bagus lah. Pasti yang namanya bini itu pengen punya laki kayak begitu. Itu namanya kehendak kita, ya, iradatuna. Tapi dalam realita kehidupan tidak seperti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat jalal atau keagungan Allah, kadang justru yang kita harapkan itu malah berlawanan. Ya, kita pengen laki tadi yang ramah, rupanya kasar dianya. Ya, yang kita pengen punya suami itu yang kalau bercakap lembut, wah ini malah keras, suka bentak-bentak. Kita pengen punya suami yang wajahnya itu berseri-seri, murah senyum, ini malah pemarahan, perengutan, payahlah bilang kan, ya. Pokoknya tidak ada cocok sama apa yang kita inginkan. Nah, timbul pertanyaan, buruk tak untuk kita tuh? Ini seakan-akan kita memposisikan diri kita sebagai seorang istri. Buruk tak laki kayak begitu? Maka jawabannya tidak. Kok bisa Ustaz tak buruk, jelas-jelas awak payah menghadapi macam itu. Pertama, pandanglah itu takdir Allah. Ya. Laisa wuqu' syai'in bi ghairi iradatihi. Tidaklah sesuatu itu terjadi, kan kita berdoanya bagus tapi yang dikasih kayak begitu. Itu masih kehendak Allah. Karena tidak akan mungkin Allah nyuruh laki kayak begitu di luar kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, memandang itu adalah sisi dari Allah itu bagus. Karena takdir Allah itu tidak pernah buruk. Tapi Ustadz, dalam rukun iman tuh ada tuh bahasa takdir buruk. Antuk minabil qadari khairihi wa syarihi. Kita beriman kepada Allah baik yang baik maupun yang buruk. Nah, baik buruk itu timbulnya dinisbatkannya ke kita sebagai penerima, bukan dari Allahnya. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak suah takdirnya buruk, bagus semua karena sesuai dengan qudrat iradat Allah tadi. Kalau kita bilang takdir Allah buruk dari Allahnya, berarti Allah melakukan keburukan begitu. Itu berarti kita su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, bahasa takdir baik dan buruk itu nisbatnya si penerima. Kita yang nerima ini ada yang kita rasakan baik, kita yang nerima ini ada yang kita rasakan buruknya. Nah, suami model kayak begitu tadi itu termasuk takdir buruk bagi kita yang nerima. Bagi Allah yang mengantarkan takdir suami itu, Allah bagus terus. Ya. Yang kedua, kita baik sangka, tadi kan disebut tuh suami baik apa buruk bagi istri. Baik. Baiknya di mana? Berarti Allah Subhanahu wa taala, ini kita baik sangka, berkehendak agar supaya kita semakin banyak sabarnya, semakin banyak ridhonya, semakin banyak baik sangkanya. Kenapa? Ya, dengan hati kita selalu tersakiti dengan punya suami macam itu, sakit nih, setiap perasaan sakit, gundah, payah itu namanya musibah, dan itu minimal saja adalah bentuk peleburan dosa. Sehingga seakan-akan Allah tuh berkeinginan kita nih dosanya selalu terhapus, ya bersih, ya bersih. Yang belum tentu ini didapatkan oleh orang-orang yang punya suami berlawanan sama suami yang tadi. Ya. Nah, mohon maaf, ada suami itu yang baik, teman istrinya tidak bisa merespon baik. Artinya dia tidak mensyukuri punya suami macam itu. Malah dijahatinya. Berarti dia tidak bisa merespon takdir Allah dikasih suami baik, bukan mensyukuri, malah mungkin dia mengkufurinya. Sedangkan kita dapat suami yang tadi agak kurang bagus, kita bisa bersabar, beradab namanya itu. Ya, kita bisa bersifat hilm. Hilm itu membalas kebaikan dari keburukan suami. Suami kasar, kita beramah. Nah, seperti itu. Ya, suami kurang rajin peribadatan, itu urusan dia. Semuanya itu nanti dia pribadi yang akan menanggung akibatnya. Di sisi kita sebagai istri, kita tetap harus beradab kepada suami yang sedemikian. Kita yang rajin beribadah, ya, kita yang rajin mendoakan kepada dia,
betapa bersihnya hati kita dijahati orang, dijahati suami kita sendiri, malah kita berbuat baik. Selama kata Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, selama suami itu tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, berarti dia disebut suami baik. Ya, selama dia tidak menyuruh kita maksiat, kita mau sembahyang, alhamdulillah tidak pernah dilarang sama dia. Ya, cuman dia dewek tidak sembahyang, kan ada laki begitu. Ya, kita mau berjilbab, tidak pernah dilarangnya. Jangan salah, saya memang ketemu curhatan seorang istri itu yang dilarang sama suaminya memakai jilbab. Ada memang laki kayak hantu begitu. Ya. Nah, jadi bagus tidak suaminya. Ya, tadi kita katakan itu suami buruk memandang kepribadinya, tapi bagi seorang istri, selagi dia tidak melarang, tidak menghalangi ibadah hubungan kepada Allah, tidak nyuruh maksiat, maka itu tetap suami bagus. Ya, sekali lagi suami bagus dengan segala bentuk buruknya. Nah, tapi kalau sudah bahasa dia melarang kita beribadah, malah nyuruh kita melakukan maksiat, maka itu suami buruk. Kenapa? Karena dia ngajak berperang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah segala macam keburukan suami bagi istri cuman satu cara, dua lah nyamannya. Pertama adalah bersabar menerima takdir begitu dan perlakukan bagus. Yang penting hubungan kita kepada Allah bagus, doakan suami itu. Sampai kapan? Tidak tahu saya ujungnya. Ini kalau sanggup menghadapi laki yang kayak begitu. Kalau tidak sanggup, macam mana? Saking parahnya, saking buruknya kelakuan, saking buruknya ibadahnya, kita tidak sanggup. Ya udah, tuntut dia. Ya, tuntut. Secara agama kita bisa minta khulu, minta supaya dia nyeraikan kita biar dapat suami yang bagus. Nah, kalau dia melanggar aturan sigot ta'lek, kan biasa orang baru nikah ada baca sigot ta'lek dah. Misalnya tidak memberi nafkah, meninggalkan sekian-sekian tuh. Nah, kita memang merasa tidak berat. Istilahnya merasa berat betul punya laki kayak gue, udah sanggup aku bakalan gini. Kalau diterus-teruskan bisa kena neraka aku nih. Kenapa? Jaga hati memang payah. Dan ini kan saya bilang tadi itu bukannya harus dipaksakan. Seberapa sanggup. Kalau memang tidak kuat, tuntut dia pengadilan. Minta diceraikan saya. Mungkin melalui istikharah. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, kayaknya tidak sanggup nih Allah menghadapi laki macam ini nih. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Udah. Kita tuntut dia dengan jalan yang resmi yang diperbolehkan secara agama maupun secara negara. Mungkin tadi sudah keseringan betul tersakiti, nah, dan dia sudah ada tahan lagi baru ngambil istikharah, ternyata mungkin dapat isyarat bahwa memang kalau bisa bercerai, dah tuntut, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita buntat namanya. Ya, jadi baguskan gitu istilah itu. Kalau mau berpisah, pisah yang bagus. Kalau mau bertahan seperti Sayyidah Asiyah istri Fir'aun itu kan bertahan walaupun lakinya kayak gitu tidak pernah minta cerai. Ya, ujung-ujungnya malah dia dibunuh kan. Pelajaran kita ini malah Fir'aun yang membunuh istrinya sendiri Asiyah, ditelentangkan di padang pasir, lagi hari-hari panas tidak ada ketulungan gitu, baru dilempar pakai batu besar sehingga batu itu menghancurkan tubuhnya Asiyah. Nah, coba bayangkan, sabar aja. Kesabaran Asiyah itulah yang tadi kita sebutkan, artinya dia bersabar, tidak minta supaya lakinya celaka. Yang dia minta cuman kepada Allah supaya kesabaran ini mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti berat, ya, berat. Tidak semua orang bisa sanggup. Nah, ini yang kedua tuh daripada orang yang yang kedua daripada orang yang tidak diterima Allah sholatnya tadi siapa? Istri yang dimurkai suaminya. Maka dari itu terkhusus kepada ibu-ibu yang ada di belakang, berarti berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya memang seperti itu bahagian daripada takdir kita. Nah, kemudian yang ketiga di sini, dan pemabuk, orang yang mabuk maksudnya mengkonsumsi minuman keras hingga dianya waras, ya, hingga dianya siuman, sehingga sembuhlah istilahnya begitu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi daripada sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu, faqad habita amaluha." Artinya, jika seorang istri berkata kepada suaminya, kata istri, "Saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu." Ya. Atau bahasa lainnya, "Bah, aku sejak kawin sama kau nih dak suah nengok baiknya kau nih." Wah, itu kan kasar sebenarnya. Umpama ada tak keluar macam itu, maka ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhapuslah seluruh pahala amalnya. Nah, jadi jangan coba-coba berani mengeluarkan kata-kata begitu di depan laki. Yang ada kalau kita memang jengkel sama laki karena laki tadi mungkin melakukan satu keburukan, diam aja, itu dah terbaik, dah diam aja. Ya, dalam hatinya banyak beristighfar, walaupun mungkin anggap aja radio rusak, begitu aja dah. Ya, di dalam hati istighfar aja banyak-banyak. Ya Allah, ya. Kalau boleh saya sedikit kasih semacam terapi, diajarkan saya oleh guru saya. Kalau menghadapi orang marah, itu bacakan Fatihah dalam hati aja. Kalau dibaca kuat-kuat, dia tawasul dulu, tawasul kepada Rasulullah, ya, ila hadratin. Payah pakai dari hafal Ustaz. Udah, ya Allah, bilang dalam hati ini, aku hadiahkan Fatihah ini buat Rasulullah, buat keluarga beliau, buat para sahabat, dan buat para seluruh wali-wali. Nah, kemudian buat siapa yang marah nih, siapa? Kalau yang marah nih laki kita, Fatihah buat laki kita dalam hati. Al-Fatihah dalam hati. Lalu baca ayat kursi tidak terputus-putus. Ya, dalam hati juga. Kalau kuat-kuat dikiranya kuntilanak nanti. Cobain nggak film kan, orang di film-film tuh Allahu la ilaha illa huwal hayy. Kita disariki laki baca macam itu, pasti marah dia bertambah. Ya, dikiranya hantu. Ya, dalam hati aja Allahu la ilaha illa. Jangan dipandang, nundukkan saja. Dari pengalaman saya ngamalkan ini memang bekendor. Ya, artinya tuh marahnya tuh bekendor malah dah jadi. Jadi kayak macam seperti nasihati dengan penuh kasih sayang begitu. Fa insyaallah dia terhalanglah tangannya daripada berbuat kezaliman, nempeleng segala macam. Nah, ini bolehlah ibu amalkan. Ya. Nah, sebenarnya sih amalnya bukan hanya untuk ibu. Siapa saja, bapak-bapak pun boleh ngamalkan. Misalnya kita menghadapi bos. Nah, bos kita penyarikan. Nah, coba digunakan. Jadi tidak ada terputus-putus. Fa insyaallah bihaulillah wa quwwati, dari pengalaman saya beberapa kali ngamalkan itu biasanya bekendor, bahkan bisa tidak jadi. Pokoknya mengerikan awalnya, tahu berkurang. Alhamdulillah, mungkin berkat daripada ayat kursi tersebut, insyaallah. Ya. Nah, kemudian maksudnya wanita itu mengingkari kebaikan suaminya. Dia bilang tadi itu, saya sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu. Maksudnya dia mengingkari kebaikan suaminya. Sehingga segala amal kebaikannya, kebaikan si istri ini maksudnya, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Dan rusaknya amal itu sebagai balasan terhadap istri. Nah, artinya pahala Allah itu terhalang, kecuali jika ia kembali mengakui segala kebaikan suaminya. Taubat namanya tuh. Nah, demikian kalau memang ucapannya itu benar. Istri tidak boleh dicela sebagaimana ucapan budak kepada tuannya. Demikian menurut Imam Al-Azizi. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan Ibnu Asakir daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena kenapa pembahasan tembaknya di sini ke istri? Karena memang bab kita yang kedua ini menjelaskan tentang istri. Kalau kita mau fair, sebenarnya bisa dibalik. Ya, kalau bini tadi tidak boleh bicara kasar sama laki, ya sama laki pun justru mestinya lebih lagi jangan berbicara kasar sama istrinya. Nah, yang dicontoh siapa? Ya tentu junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berkata, ujar beliau, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu illa ayasahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Artinya,
wanita atau seorang istri yang berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Nah, kok berani dia mengatakan demikian kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rahmatnya kepadanya pada hari kiamat. Ya, Allah akan putuskan rahmat Allah dari si istri itu di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Artinya wanita yang minta kepada suaminya untuk menceraikannya tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, maka haram baginya bau surga. Tidak ada apa-apa nih, suami bagus, seluruh kewajiban suami dijalankannya kepada istrinya, seluruh hak-hak istrinya terpenuhi. Nah, mungkin gara-gara ketemu mantan, ya tak? Hati berubah. Nah, akhirnya minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram dia akan mencium bau surga. Ya, baunya aja tidak dapat, apalagi masuk, logikanya begitu. Nah, di sini kan bisa dipaham min ghairi ma ba'sin. Kalau kita menuntut atau meminta cerai tadi tanpa alasan, bahaya. Tapi kalau kita meminta cerai kepada laki karena ada alasan yang dibenarkan, nah, maka boleh-boleh saja. Di antara alasan ya yang kita bahas di permulaan tadi itu, ya, di permulaan tadi. Apalagi yang dibacakan di sigat ta'liq, ya, silahkan kita tuntut. Kalau memang tak tahan lagi, udah tidak bisa bersabar, udah tidak bisa kita ridha, kita rela menghadapi keadaan, silahkan cara yang bagus. Jangan kabur. Kalau kabur itu tidak akan pernah benar kedudukan si istri itu, ya, melarikan diri tapi tidak tahu jelas-jelas, tahu-tahu malah kawin lagi. Waduh, ini macam mana statusnya masih jadi bini orang, lakinya belum nyeraikan, tidak ada keputusan resmi daripada pengadilan agama. Nah, cuman karena tidak tahan aja akhirnya melarikan diri, kawin lagi, ya bezinah sepanjang masa namanya, ya. Jadi itu cara ambil solusi tapi salah begitu. Nah, buntutnya juga payah. Sama, mohon maaf nih Pak ya, karena namanya perkawinan dan perceraian itu kayak menjadi, walau kita tahu apa namanya itu sesuatu yang buruk, ya, tapi kan halal kalau memang alasannya tepat. Pesan saya itu jangan dimualakkan Pak, jangan digantung-gantung. Siapapun di sini yang mendengarkan atau yang hadir, naudzubillah lah, maksud saya naudzubillah ini kan bagaimanapun walaupun halal tapi kan tidak bagus bercerai ini. Tapi umpama kadung nasib kita mau bercerai, maka bercerailah yang bagus. Sebagai suami gentle sedikit, kita dulu melamar, kita juga yang harus mengurusnya kalau bisa, ya. Maksudnya urus perceraian itu secepat mungkin, karena kita dikasih perabot nafsu. Bisa jadi setelah bercerai itu kita nak kawin lagi enak karena sudah resmi. Begitu juga bini kita. Kadang-kadang ada yang laki agak setengah macam mana ya, perasaan saya kok kayak kurang jantan begitu. Oke lah kalau nak bercerai tapi kau yang ngurus. Macam mana sih, hak power itu di tangan kita, ya. Jangan kalau mau berbaik lah tetap begitu. Nah, urus secepatnya. Udahlah, pokoknya kita memang habis sudah jatah kita bersama-sama sudah sekian tahun. Berarti ya dengan perceraian yang resmi ini diurus, semua sudah dapat surat masing-masing. Aku nak kawin lagi enak, ibarat kau pun nak kawin lagi enak, mungkin dah jodohnya habis begitu, ya dak. Nah itu nyaman. Tapi kalau pokoknya tidak ada sesama tidak mau ngurus, di sana tidak mau ngurus, tidak ada mau ngurus, iya 1-2 tahun nyaman. Nah, sabar apa tahan kita kedinginan terus, ya. Kalau musimnya bangsa musim penghujan terus, awak dah tahan, nak kawin lagi payah. Kenapa? Karena kan masih ada suratnya, ya. Nah kita nak kawin lagi paksa, baru sibuk ngurus sudah ujung-ujung begitu, dak. Jadi kenapa saya berani bercakap kayak begini? Karena sudah sekali lagi saya banyak hampir memberikan masukan kepada yang kayak begini nih. Nah, ujung-ujungnya akhir kesimpulannya kayak gitulah tadi. Siapa yang mau bercerai? Tidak ada yang mau. Ya, tapi angka perceraian, mohon saya tidak tahu kalau data statistik di tahun 2019 tadi nih. Kalau 20 ini kan baru berjalan namanya.
di tahun 2016 itu yang saya dapatkan 2016 yang karena saya pernah ngecek, itu angka perceraian se-Indonesia kalau tidak salah hampir 320.000 kasus se-Indonesiaan tuh. Berarti jumlah janda tuh 320.000. Oh, kau udah dapat juga sih, kok bayangkan padahal banyak aja betul yok janda. Ya, kenapa tidak ambil yang tuha-tuha tuh nyaman. Edar kan nambah lagi, silahkan ya. Nah, dari 320.000 kasus itu, nah ternyata Pak Bu, dengarkan tuh ya, 320.000 kasus itu yang meminta cerai, artinya dimulai dari pihak perempuan yang memang menuntut perceraian itu 240.000. Berarti 320.000 dipotong 2004 perbandingannya berapa? Berapa? Ada tak 2/3-nya? Ada ya? Nah, enaknya bercakap dari 320.000 tadi 2/3-nya itu yang nuntut cerai itu bini. Kalau alasannya wallahu alam, saya tidak berani mengatakan, oh berarti kalau gitu lakinya banyak salah ya, buktinya si bini yang nuntut cerai. Bisa jadi, tapi bisa jadi kadang-kadang memang bininya yang salah ya, karena tidak bisa kayak gitu langsung dipukul global. Mestinya kalau nak tahu siapa yang salah siapa yang betul dalam kasus perceraian, ya kita minta dua pendapat ya, dari pihak laki yang macam mana, dari pihak bininya macam mana. Tapi teman saya yang bekerja di pengadilan agama mengatakan betul Ustadz yang disampaikan tuh. Lalu saya tanya, kenapa bisa macam itu Pak? Ya, ini Ustadz biasanya dilatar belakangi pernikahan dini. Artinya biasanya tuh kasusnya itu kebablasan. Nah, maksud saya kan paham lah Bapak kebablasan kan. Nah, artinya ya gitu keadaannya di zaman kita sekarang akhir ini. Jadi betul lah kalau nak kawin ini mestinya ada semacam disuruh apa sekarang nih yang dapat sertifikat tuh. Kayak macam di karantina ada tak? Ya, suruh mempelajari ilmu pernikahan. Nah, bagus tuh. Tapi mestinya ya masa mau kawin aja baru nak belajar. Mestinya ya kita belajar tuh udah jauh-jauh hari begitu ya. Tahu namanya kewajiban laki itu apa, kewajiban bini itu apa, haknya apa. Nah, bila perlu jauh-jauh. Dan jangan mentang-mentang di karantina sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oh berarti selesai, tahu sudah pasti beres. Wah, belum tentu. Yang kita yang sudah tua-tua gini kadang-kadang baru ngerti yang namanya kewajiban kita apa. Oh, itu rupanya kewajiban bini misalnya. Jadi kesimpulannya adalah tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, khususnya hal-hal yang berkaitan tentang kewajiban tadi. Nah, kemudian Imam Ibnu Ruslan berkata, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya, mudah-mudahan yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu as-salafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.